Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syazana dari kelas S6A, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya terhadap pengertian akhlak dan keutamaannya. Yang kedua adalah adab, etika, belajar dalam Islam. Lalu ada etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Selanjutnya adalah pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan akhlak adalah buah dari keimanan dan keistiqomahan seseorang dalam menjalankan ibadah. Akhlak atau yang kita ketahui itu memiliki pengertian baik secara bahasa maupun secara istilah. Selain itu, ada beberapa ulama yang juga menjabarkan pengertian akhlak. Sebagaimana Ibnu Miskawai menyebutkan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa atau seseorang yang mendorong melakukan sesuatu tanpa perlu mempertimbangkan terlebih dahulu. Telah disebutkan sebelumnya, pengertian tentang akhlak. Dan sebagai umat muslim, kita tahu bahwa akhlak memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Beberapa keutamaannya memiliki akhlak yang terpuji, antara lain berat timbangannya di akhirat, dicintai Rasul Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, memiliki kedudukan yang tinggi. Selanjutnya, kita dijamin rumah di surga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adab etika dalam Islam. Salah satu adab yang diajarkan dalam Islam adalah adab menuntut ilmu. Ya, adab menuntut ilmu sangat diperlukan. Bahkan Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada orang Quraisy, salah satu adab yang diajarkan dalam Islam adalah adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu sangat diperlukan. Bahkan Imam Malik rahimahullah juga pernah berkata kepada orang Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Maka dari itu, sangat penting untuk mempelajari adab terlebih dahulu. Berikut ini adalah adab dalam menuntut ilmu yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah niat karena Allah, selalu berdoa, selalu bersungguh-sungguh. Terus adalah menjauhi maksiat, selalu rendah hati, memperhatikan penjelasan, dia menyimak, menghafal, mengamalkan, dan mendakwakan. Lalu selanjutnya, dalam kondisi apapun, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa berakhlak baik dan masuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Yang pertama adalah menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah suatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim, kapan saja dan di mana saja. Kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara genealogis, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama dan bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar penting menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak kekayaan, dan hak keturunan. Secara sosiologis merupakan secara sosiologis ajaran Islam akan mengerucut pada 5 hal. Karena 5 hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia.
Dengan demikian, seorang muslim berkewajiban menegakkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ini terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang baldatun thayyiban wa rabbun ghafur akan tercapai. Ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Inti dari syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non-material, baik untuk dirinya dan juga orang lain. Kemaslahatan untuk suatu yang bersifat universal berlaku di mana saja dan kapan saja, sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran serta seorang muslim dalam politik secara umum dan kebijakan secara khusus adalah ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Selanjutnya adalah pengertian musyawarah. Musyawarah berasal dari kata syuro yang artinya menampakkan sesuatu dari sarang lebah. Musyawarah berarti menambahkan sesuatu yang semula tersimpan atau mengeluarkan pendapat kepada pihak lain. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam yang pertama adalah musyawarah atau asyuro. Prinsip ini menjelaskan pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Yang kedua adalah adil atau adalah. Artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Selanjutnya ada tanggung jawab atau al-mas'uliyah. Setiap muslim menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mempercayakannya. Selanjutnya ada kebebasan atau al-hurriyah. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib diselaraskan dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali sehingga merugikan lingkungan sekitar. Dengan penjelasan ini, sesungguhnya Islam adalah demokrasi yang bisa berjalan beriringan, meski secara empiris. Islam adalah wahyu, sedangkan demokrasi adalah hasil pemikiran manusia. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.